Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan bagi kita semua. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini Ustazah akan menceritakan tentang sikap Nabi Muhammad yang bisa dijadikan suri tauladan bagi kita semua. Nabi Muhammad SAW disebut sebagai khataman nabiyyin sebab setelah beliau Allah tidak lagi mengutus nabi atau rasul di muka bumi ini. Beliau juga dipercaya untuk menyampaikan kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran merupakan kitab penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Jadi dari nabi-nabi sebelumnya ya ada Zabur, Injil, terus Taurat. Kalian masih ingat nggak Nabi Muhammad lahir pada hari dan tanggal berapa? Sepertinya kelas 2 atau kelas 3 ya kalian sudah ini mempelajarinya tentang kisah-kisah Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Pada saat itu ada pasukan bergajah yang sedang menyerang Ka'bah, makanya disebut tahun Gajah. Pada diri beliau ada sikap teladan yang baik, mulai dari amanah, jujur, pemberani, penyabar, penuh kasih sayang, tegas dalam keberanian, percaya diri, mandiri, dan masih banyak lagi. Sikap yang kita bahas kali ini adalah sikap percaya diri dan mandiri. Nabi Muhammad SAW selalu melakukan perbuatan dengan percaya diri. Pantaslah hasilnya lebih ini ya, dengan percaya diri kita mendapatkan hasilnya lebih memuaskan. Nah itu. Kita perlu melandasi sikap beliau dalam melakukan segala pekerjaan. Setiap kali seseorang hendak melakukan pekerjaan, maka ia harus memilih. Pekerjaan itu dilakukan atau tidak sama sekali. Jika kalian mantep, oh aku bisa mengerjakan ini, mengerjakan pekerjaan ini, kerjakanlah. Berarti itu anak-anak mempunyai sikap percaya diri. Tetapi jika oh aku bisa enggak ya ngerjakan ini ya, berarti ada keraguan. Jika pada diri kalian ada keraguan, lebih baik suatu pekerjaan itu ditinggalkan. Kenapa? Jika ada keraguan, maka hasilnya itu kurang memuaskan. Nah itu ya. Agar seseorang memiliki sikap percaya diri, Islam telah menunjukkan beberapa cara, antara lain 1, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. 2, jangan ragu-ragu. Kalau kita mempunyai sikap ragu-ragu yang seperti Ustazah katakan tadi, maka lebih baik pekerjaan ditinggalkan. Ya itu tadi ya. Yang ketiga, jangan malu mengerjakan kebaikan. Contohnya, kamu disuruh Ustazah Ayu maju. Ayo kamu maju di depan. Ini membaca dialog berdua. Kamu malu. Nggak, aku malu sama teman-teman. Nah itu padahal kamu sedang melakukan kebaikan. Nah itu ya. Terus selain sikap percaya diri pada diri Rasulullah, ada salah satu lagi sikap yang patut kita teladani yang sudah sebutkan tadi ya, yaitu Ustazah di sini kan membahas sikap percaya diri sama mandiri. Nah, sikap selanjutnya itu mandiri. Kalian sudah tentu mengetahui kan Nabi Muhammad sudah yatim piatu sejak kecil ya. Ayah beliau sudah meninggal ketika beliau masih di dalam kandungan. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya Siti Aminah juga meninggal ketika beliau berumur 6 tahun. Meskipun sejak kecil beliau ditinggal orang tuanya, beliau tetap tidak menyusahkan orang-orang di sekitarnya. Kemudian ketika beranjak dewasa, remaja maksudnya ya, Nabi pergi ke pasar berdagang mencari rezeki sendiri mengikuti pamannya, yaitu yang bernama Abu Thalib. Dari berdagang, beliau menyisihkan sebagian hasilnya untuk ditabung dan untuk bekal hidup mandiri. Melihat kisah perjuangan Nabi sejak kecil, beliau sudah memiliki sifat mandiri yang menjadi panutan bagi kita semua. Misalnya bagi kalian ya yang masih duduk di kelas 3 SD, bisa merapikan tempat tidur. Jadi ketika kamu bangun,
sudah tempat tidurmu langsung dibersihkan. Terus bisa juga menyiapkan pelajaran sebelumnya. Jadi ketika malam kalau kamu belajar, oh enggak usah pakai mamamu yang, "Ma tolong dong ini bukunya dipilih-pilih untuk besok," kan gitu biasanya ya. Mamanya yang menyiapkan mulai dari buku pelajarannya, buku tulisnya, alat tulis, pokoknya semuanya disiapkan mamanya, biasanya kan gitu. Sebisa mungkin mulai sekarang kamu menyiapkan buku pelajaran sendiri, terus belajar tanpa disuruh gitu, dan lain sebagainya. Kalau kalau rumahmu dekat dengan sekolah, bisa juga berangkat sendiri. Itu salah satu contoh kalian hidup mandiri. Nah, mulai sekarang kamu sebagai generasi Islam, ya, umat Nabi Muhammad SAW, haruslah meneladani sikap-sikap beliau. Yang tadi kan Ustazah sudah menerangkan tentang percaya diri dan mandiri. Pesan Ustazah, jangan lupa puasanya, jangan sampai bolong. Bolehlah kalian, aku nggak kuat, bolehlah puasa zuhur, boleh. Pokoknya nggak bolong-bolong lah puasanya. Terus sholatnya, begitu juga dengan mengajinya, ya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.